Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Happy Batman's Day! Sobat BB69, Batman's Day adalah sebuah perayaan tahunan yang dirintis oleh DC Entertainment dan dirayakan setiap tahunnya. Dan di tahun 2020 ini jatuh pada tanggal 19 September. Nah, dalam rangka merayakannya, maka kita akan melihat siapa-siapa saja nih yang sudah pernah berperan sebagai sang manusia kelelawar yang kemunculan pertamanya di Detective Comics nomor 27 di bulan Mei tahun 1939 ini. Yang pertama, Lewis G. Wilson. Sosok Batman pertama kali diangkat atau diadaptasi ke layar kaca dari komik ini melalui film seri The Batman yang rilis tanggal 16 Juli tahun 1943 yang digarap oleh Columbia Pictures. Serial ini berjumlah 15 episode di mana Lewis J. Wilson sebagai Batman dan Douglas Croft sebagai Robin. Berhubung serial ini dirilis di masa Perang Dunia Kedua, maka tidak mengherankan bila jalan ceritanya seputar perang Amerika melawan Jepang di kehidupan nyata. Bahkan nih, musuh utamanya Dr. Daka merupakan agen rahasia dari Kekaisaran Jepang. Namun yang disayangkan adalah dirinya merupakan aktor yang paling muda dan kurang berpengalaman dalam seni peran yang didapuk menjadi sosok Batman pertama. Hal ini menyebabkan dirinya yang paling kurang diingat oleh para fans Batman. Yang kedua adalah Robert Lowry, tanggal 26 Mei tahun 1949, setelah kesuksesan serial The Batman dan Superman, dan seusai Perang Dunia, serial Batman and Robin dibuat dengan jumlah episode sebanyak 15. Robert Lowry sebagai Batman dan Johnny Duncan sebagai Robin. Nah, menariknya adalah bahwa Robert Lowry menjadi Batman pertama yang crossover di mana ia muncul di episode dari The Adventure of Superman tahun 1956. Keren bukan? Yang ketiga adalah Adam West. Pada tahun 1966, 20th Century Fox menggarap serial dan sebuah film Batman dengan Adam West sebagai Batman dan Burt Ward sebagai Robin. Serialnya sendiri mempunyai 3 musim dengan total episode sebanyak 120 yang tayang sejak 12 Januari 1966 sampai 14 Maret 1968. Untuk filmnya sendiri berjudul Batman the Movie, rilis pada tanggal 30 Juli 1966 dan mendapat respon yang luar biasa saat itu. Adam West sendiri ini merupakan aktor Batman yang paling terkenal di film dan serialnya, bahkan hingga saat ini. Dan penggambarannya akan sosok Batman dan Bruce Wayne masih mempunyai ciri khas yang tidak bisa dilupakan atau dipisahkan dalam dirinya. Bahkan sampai sekarang, atau mungkin sampai beberapa tahun atau puluhan tahun ke depannya. Yang keempat adalah Michael Keaton. Setelah vakum dari dunia perfilman dunia, pada tahun 1989, dunia dihebohkan karena film layar lebar Batman akan dibuat dan pada saat itu pemerannya jatuh di tangan Michael Keaton. Wih, saat itu tuh banyak yang tidak setuju akan keputusan tersebut. Bahkan konon ada 50.000 surat protes dari para penggemar Batman perihal pemilihan pemeran utama yang dianggap tidak cocok. Karena Michael Keaton saat itu dikenal sebagai aktor komedi, sedangkan komik Batman periode tersebut lebih ke arah serius. Akan tetapi, Michael Keaton dapat menghempas semua cemooh dari penggemar Batman, dan terbukti film tersebut menjadi fenomenal dan menjadi salah satu film yang mempengaruhi pop culture saat itu. Selain itu, ia juga kembali menjadi Batman di Batman Returns tahun 1992. Dirinya berhasil membuat sosok sang kelelawar dan sang jutawan menjadi sosok yang cukup kelam
dan berhasil mengubah 180 derajat terhadap tokoh Batman yang dibawakan oleh pendahulunya, yakni Adam West, yang lebih cerah bawaannya. Dan jangan lupakan hal yang paling diingat dari karakter yang dibawakan Keaton itu. Apa yo? Betul, yakni ungkapan I'm Batman. Yang kelima, Val Kilmer. Pada tahun 1995, setelah Michael Keaton mengundurkan diri, maka Val Kilmer terpilih untuk menjadi sang jutawan di dalam film Batman Forever yang disutradari oleh Joel Schumacher. Pada masa itu, siapa yang tidak mengenal sosok Kilmer yang ganteng dan juga film-filmnya yang cukup keren-keren. Banyak yang menilai dirinya sangat cocok di dalam kostum Batman, namun sewaktu menjadi sosok Bruce Wayne, dia tidak cocok. Karena Kilmer dianggap tidak bisa menggambarkan kompleksitas emosional dari sang Bruce Wayne yang memiliki trauma psikologis yang dalam. Walaupun demikian, filmnya sendiri juga menyenangkan untuk ditonton. Keenam, George Clooney. Akibat Val Kilmer dianggap melanggar kontrak, maka sebagai pengganti di film Batman and Robin, George Clooney dipilih untuk menjadi sang jutawan Bruce Wayne. Lain dengan Kilmer, Clooney dianggap cocok memerankan Bruce Wayne. Namun sebagai Batman, ia tidak cocok. Adapun alasan jatuhnya pilihan terhadap Clooney adalah karena sang sutradara ingin menyajikan karakter Batman yang lebih ringan dan bersahabat ditonton anak-anak. Dari segi ceritanya pun dibuat seringan dan seterang untuk tontonan anak-anak. Hal ini ternyata merupakan keputusan yang kurang tepat karena gagal meledak dan dianggap sejumlah kritikus sebagai film Batman terburuk, bahkan sampai menerima 11 nominasi Razzie Awards. Akibatnya Warner Bros. Sampai membatalkan sequel ataupun rebootnya. Film ini sendiri diingat oleh masyarakat dengan dua hal, yakni Bat Nipple, di mana kostum superhero-nya menampilkan puting di bagian dadanya. Selain itu, film ini juga diingat dan dianggap menjadi film yang hampir membunuh saga Batman. Ketujuh, Christian Bale. Dalam trilogi Batman karya Christopher Nolan, yakni Batman Begins tahun 2005, The Dark Knight tahun 2008, dan The Dark Knight Rises tahun 2012, Christian Bale terpilih karena beliau mempunyai keseimbangan antara sisi gelap dan terang dalam aktingnya, yang mewakili karakter sang Batman sekaligus sang jutawan Bruce Wayne. Kombinasi Christian Bale dan Christopher Nolan berhasil membangkitkan saga Batman ini dari kematian, bahkan mengembalikan sosok Batman ke penggambaran komik periode tersebut, yakni serius, tangguh, dan dingin. Dengan aktingnya dan cerita yang super keren, tidak mengherankan membuat trilogi Batman ini menjadi yang terbaik. Kedelapan, Ben Affleck. Selanjutnya karakter Batman di film Batman vs Superman Dawn of Justice tahun 2016, Suicide Squad tahun 2016, dan Justice League tahun 2017 jatuh di tangan Ben Affleck. Saat pemilihan sang aktor, para fans sangat was-was dan sempat melakukan protes karena mereka masih mengingat akan kegagalan Affleck yang memerankan Daredevil. Apalagi mereka juga membanding-bandingkan Affleck dengan Bale, pemeran Batman sebelumnya. Walau banyak yang tidak suka, namun tidak sedikit pula yang memuji karena Affleck dianggap telah menghidupkan karakter sang kelawar dengan versinya. Sejujurnya, di film Batman vs Superman Dawn of Justice dan Suicide Squad, sosok Batman cukup baik dibawakannya. Namun di film Justice League terbalik 180 derajat nih. Banyak yang tidak suka akan karakter Batman-nya. Kalau menurut saya, ini bukan kesalahan daripada Affleck, tapi ini merupakan hasil daripada penulisan skenario yang memaksa Affleck untuk berperan seperti itu. Yang kesembilan,
Robert Pattinson. Film terbaru yang berjudul The Batman akan rencananya beredar di tahun 2020. Saat ini masih dalam syuting nih. Dan jatuh di tangan Robert Pattinson. Sewaktu pengumuman tersebut, banyak warga net atau netizen yang menentang keras. Karena apa? Karena mereka hanya mengingat sang aktor itu dengan perannya sebagai vampir berkilau si Edward Cullen di saga Twilight. Padahal nih, dia sudah banyak berperan di dalam film dengan berbagai macam genre dan terbukti kok aktingnya itu bukan akting aktor kemarin sore. Saya pribadi ini cukup bersemangat untuk menantikan Batman terbaru versi sang sutradara Matt Reeves dan diwakili oleh Pattinson sendiri. Nah, tadi sudah 9 pemain Batman yang sangat familiar nih pastinya nih. Namun tunggu dulu ya. Ternyata masih ada lagi loh. Siapa lagi ya? Oke, kita langsung aja ya. Yang nomor 10 nih, Kevin Conroy. Orang-orang yang menghabiskan masa kecilnya di era tahun 90-an pasti tidak asing dengan sosoknya dan suaranya. Karena dirinya mengisi suara Batman di dalam serial Batman The Animated Series yang beredar pada tahun 1992 sampai 1995. Terus juga serial Batman Beyond di tahun 1999 sampai 2001. Dan juga animasi-animasi Batman lainnya, baik itu berdiri sendiri maupun bersama Superman atau Justice League. Namun ternyata bukan hanya sebagai pengisi suara saja loh. Karena di serial Batwoman dan Crisis on Infinite Earth, beliau mendapat kesempatan untuk memerankan Bruce Wayne. Oh ya, konon kabarnya para fans berkata tidak sedikit dari mereka yang akan terngiang akan suara beliau saat membaca komik Batman ini. Ini kan membuktikan betapa terpatrinya suara beliau di kenangan orang-orang. Nomor 11, Will Arnett. Berbeda generasi dengan Conroy, maka anak-anak generasi saat ini mungkin lebih mengenal suara dari Will Arnett yang mengisi suara tokoh Batman di film The Lego Movie tahun 2012, The Lego Batman Movie tahun 2017, dan The Lego Movie 2 The Second Part tahun 2019. Dan memang sejujurnya suaranya sangat keren sesuai karakternya di dalam film tersebut, di mana satu waktu beliau begitu gelap, namun di lain tiba-tiba dia itu ceria. Ini kenapa walau beliau hanya sebagai voice actor Batman tetap harus saya masukkan. Menurut saya generasi saat ini cukup beruntung mendapatkan beliau untuk mengisi suara sang Batman. Nomor 12, David Mazouz. Serial yang awalnya ingin berfokus kepada sosok Gordon, ternyata serial Gotham berkembang kepada Bruce Wayne dan kisah origin dari beberapa musuh sang kelawar tersebut. Adapun David Mazouz berperan sebagai sang jutawan dari kecil selama 5 season, yakni dari tahun 2014 sampai 2019. Walaupun kostum Batman hanya muncul di season terakhirnya, namun Mazouz bisa dibilang cukup baik memerankan masa remaja dari Bruce Wayne. Yang ke-13, Ian Glen. Serial Titans memang seharusnya mempunyai cameo superhero lainnya. Pada season kedua, sang Batman pun mendapatkan kesempatan muncul. Kali ini, Glenn memerankan Bruce Wayne. Banyak fans yang kecewa akan penampilannya yang mungkin karena naskah yang diberikannya membuat ia tidak maksimal menggambarkan tokohnya. Nah, Sobat BB69, kira-kira tokoh Batman mana yang paling memorable atau malah paling tidak Anda sukai? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini dan jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema yang berbeda. See you!